Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Saya mikir, saudara, saya memang beberapa kali dalam hidup ini pernah protes keras sama Tuhan. Dan saya seolah-olah bilang, Tuhan, apa mau nggak salah ini? Kalau lagi diberkati saya nggak pernah protes, saudara. Tapi ada hari-hari buruk, di mana menjadi sangat buruk. Apalagi dulu waktu masih muda, protes sama Tuhan. Apa Tuhan tidak salah nih, gitu. Kurang lebih gitu yang maknanya gitu, ngomongnya ya macam-macam. Apa saudara juga pernah protes pada Tuhan? Kalau pernah, ya sama dengan saya. Tapi kalau nggak pernah, jangan pernah protes sama Tuhan ya. Sebab Tuhan itu, Ia adalah Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Semua datangnya dari Tuhan yang demikian. Ya, orang Israel juga pernah protes pada Tuhan, dan melalui Nabi Yesaya Tuhan menjawab dengan lengkap. Yesaya 28 ayat 23 dan 29. Tuhan bicara kepada orang Israel yang pada waktu itu adalah peternak dan petani, ya, tentang cara-cara mereka bertani. Itulah cara Tuhan bekerja di dalam hidup umatnya, masing-masing pribadi secara khas, secara spesifik. Yang pertama Tuhan bilang gini, ada waktunya, ada musimnya, sesuai dengan keadaan kehidupan kita. Setiap hari orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jauh dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Nah, setiap hari toh orang melakukan itu, petani setiap hari melakukan itu semuanya. Sampai sekarang pun pertanian memakai musim untuk menentukan jadwal kegiatannya. Petani membajak, mempersiapkan tanah untuk ditanam dan kemudian menabur di musim hujan, daerah tropis, atau di musim dingin di Israel sana atau negara-negara lain. Di musim dingin petani membajak memang. Kemudian disusul dengan menabur. Itu adalah saat-saat yang berat dalam kehidupan saudara-saudara, ya. Musim hujan, musim dingin itu berat. Bekerja di luar berat juga, ya. Kehujanan, kedinginan, tapi harus dilakukan. Musim hujan dan musim dingin kehidupan kita itu juga saat-saat yang berat. Kesulitan dan pencobaan menimpa kita. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi Tuhan untuk membajak hidup saya, untuk membajak hidup saudara. Mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan benihnya, benih firman Tuhan, benih berkatnya. Jadi, tunggu waktu yang tepat. Tuhan tidak salah. Itu keputusan Tuhan ajarkan kepada petani, dan petani sampai hari ini melakukannya. Keputusan dari Tuhan semesta alam, tidak salah. Jadi, tunggulah waktu yang tepat. Jangan terburu-buru. Setiap orang punya waktunya sendiri. Saat saya sudah dicobai, mungkin orang lain sedang senang. Saat orang lain dicobai, mungkin saya sedang tenang-tenang saja. Tapi semua orang ada waktunya, sesuai dengan musim kehidupannya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi nggak salah. Dan saudara, yang kedua juga ada cara yang khas dan spesifik yang dilakukan pada hasil tuaian. Setelah menabur datang tuaian. Tapi bukan berarti proses selesai toh. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 27 dan 28 dikatakan, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Kalau padi digiling, toh tidak digiling sampai hancur. Semuanya dilakukan untuk memperoleh hasil tuaian yang maksimal. Dibuang sekam-sekamnya, dipilih, dipisahkan yang tidak berguna. Hasilnya adalah maksimal, hasil tuaiannya maksimal. Mengolah saya, mengolah saudara, beda caranya, karena kita beda.
Tuhan melakukan dengan tepat, tapi tidak melakukannya sampai kita hancur tak berguna lagi. Ya, Dia melakukan secukupnya agar kita maksimal. Karena itu, saudara-saudara, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia diberkati kok saya sial gini? Atau puji Tuhan saya diberkati itu amit-amit jangan sampai saya sakit kayak dia misalnya gitu. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain. Ya, Tuhan bertindak khusus dan khas untuk setiap pribadi sesuai dengan kepribadian orang itu, sesuai dengan musim kehidupannya. Tujuannya adalah mencapai hasil yang maksimal, supaya kita diberkati dengan maksimal, dan semua itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Karena itu tidak salah apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.